Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Rizky Fadlillah dengan NPM 21170510003. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pemrosesan database terdistribusi. Bersama rekan saya yaitu Amelia Agustina Nainggolan dengan NPM 21170510080. Nah, di sini saya akan memperlihatkan bagaimana kami mendesain database-nya. Di sini kami menggunakan DB Designer seperti ini. Jadi lebih mudah untuk dalam melakukan desain database-nya. Di sini ada 15 tabel. Itu ada departemen, ada dokter, ada kamar pasien, ada klaim asuransi, ada kontak darurat, ada medical record, ada orang, pasien, perawat, perusahaan asuransi, prosedur, resep, tenaga medis, tes lab, dan history. Ini bisa kita langsung, setelah kita buat desainnya seperti ini, bisa langsung kita ekspor. Bisa kita ekspor langsung dalam file XML. Lalu di localhost php myadmin ini bisa kita import, dan ini hasilnya. Nah, kebetulan ini sudah beberapa sudah saya insert, saya kasih data. Lalu untuk tahap selanjutnya mungkin bisa langsung ke replikasinya, yaitu untuk membuat hubungan master slave dengan antar komputer. Di sini saya sudah menyeting IP dari kedua komputernya. Yang pertama ini komputer ini yang akan saya gunakan sebagai master. Lalu ada komputer kedua ini yang akan dipakai sebagai slave-nya. Nah, bisa kita ke home, kita ke replikasi. Nah, untuk masternya ini bisa pertama kita configure, lalu kita pilih database yang ingin kita replikasi. Untuk kasusnya di sini itu menggunakan UAS PDT. Lalu ini sintaks yang ini bisa kita copy, lalu kita buka config my.ini ini, lalu kita copy ya config telah kita copy tadi di sini, kita paste. Jangan lupa ininya server ID-nya kita comment. Udah, kita save, lalu kita restart PHP myadmin-nya. Setelah itu langsung kita go. Nah, untuk masternya mungkin selanjutnya itu ada membuat user account. Di sini kebetulan sudah ada, itu caranya. Misalnya kita ini, lalu misal namanya kan tadi Alpha, lalu host name-nya ini IP address dari komputer slave-nya. Di sini 1.7, kan? Password dan lain-lain. Lalu di sini administration ini hanya replication client dan replication slave. Bisa langsung kita go nih. Jadi hasilnya akan seperti ini nanti. Replication client, replication slave. Mungkin sekian dari masternya. Mungkin selanjutnya bisa kita lihat dari segi slave-nya. Ini komputer slave-nya. Lalu kita bisa di sini slave-nya bisa kita klik configure. Lalu sintaks ini sama, kita kopas, kita copy, lalu kita buka config-nya. Lalu ini kita copy di bawah server ID 2 ini. Dan jangan lupa kalau belum di komen dulu. Lalu kita save. Kita sama seperti master, kita restart semuanya. Nah, lalu bisa kita masukkan akun yang sudah kita daftarkan tadi. Kebetulan namanya Alpha, kata sandinya. Nah, untuk hostnya ini kan tadi kalau di master itu kita isi dengan IP dari komputer slave-nya. Di sini kebalikannya, itu kita isi dengan IP dari komputer masternya, berarti 19. Mungkin langsung kita kirim. Nah, maka akan ada tampilan seperti ini. Bisa langsung kita kirim saja. Nah, jika ada error seperti ini, bisa kita kendalikan slave, lalu kita full start. Lalu kita lihat. Nah, di sini bisa langsung kita cek. Misalnya di komputer masternya saya menambahkan data di departemen, misalnya. Saya insert.
saya insert misalnya departemen sudah ada isi ya, udah ada 1, berarti ini 2. Penyakit bagian dalam, misalnya kita isi THT, kepala dengernya Pak L gitu mungkin namanya. Kita go. Nah, kita lihat di masternya sudah muncul. Lalu bisa kita cek di slave-nya juga departemen. Di departemen bisa kita cek itu sudah muncul namanya Pak L. Dan misalnya kalau kita update gitu, misalnya kita update, kita edit gitu ya, Pak Eliando misalnya kita tambah, maka di slave-nya juga akan terupdate gitu, Pak Eliando. Nah, tapi di sini bedanya kalau misalnya kita di slave-nya ini kita hapus, kita lihat lagi departemen. Kita lihat departemen sudah tidak ada, sedangkan tapi di masternya ini pasti masih ada. Masih ada dia. Walaupun di slave-nya sudah kita hapus karena slave itu tidak bisa melakukan, tidak bisa mengedit langsung data-data yang ada di database masternya. Nah, misalnya kita delete di sini. Oke, kita delete, sudah hilang. Lalu di sini bisa kita lihat tetap hilang ya. Misalnya kalau kita insert di bagian, kita insert di slave-nya sama, misalnya 2, kita isi THT, kita isi namanya Pak L. Kita kirim. Nah, seperti ini. Nah, ada ya di komputer slave-nya, sedangkan di komputer masternya kita refresh tidak ada. Nah, itu mungkin seperti itu untuk demonstrasi dari komputer slave dan masternya. Di sini kita coba kita hapus dulu. Nah, kita tambahin 2 tadi ya. THT Pak L. Nah, misalnya. Nah, mungkin sekian untuk demonstrasi insert, insert, update dan delete-nya. Mungkin sekarang kita bisa langsung ke bagian view-nya ya. Di view-nya ini bisa kita langsung ke sekalian kita langsung klik create view. Nah, ini kebetulan data yang sudah saya buat ini berhubungan dengan dokternya. Bisa kita buat namanya data dokter S select. Misalnya itu kebetulan saya sudah buat nih. Jadi kita menampilkan nama dokternya, terus alamat dokternya, lalu lisensi dokternya, lalu spesialisasi dokternya, lalu departemen yang dokternya ada di mana, departemen dokter tersebut, lalu dan di sini ada ngambil dari tabelnya, yaitu tenaga medis inner join dokter, di mana tenaga medis ID sama dengan dokter ID. Lalu selanjutnya ada inner join dengan departemen, antara tenaga medis dengan departemen. Di join dengan departemen di tenaga medis.id departemen sama dengan departemen.id. Lalu yang terakhir itu karena ini ada tabel orang kan, jadi tenaga medis itu di inner joinkan dengan tabel orang, di mana tenaga medis.id itu sama dengan orang.id. Bisa kita langsung go-kan saja. Nah, maka di sini ada views, kita buka. Di sini ada data dokter. Nah, ini seperti di sini datanya sudah saya tambahkan. Itu nama saya dengan nama Amelia. Lalu mungkin di slide-nya bisa kita, mungkin apakah di slide-nya muncul, bisa kita lihat. Kan. Maka di slide-nya pun muncul ya untuk view-nya ya. Untuk view-nya muncul juga dia. Sebentar, mungkin lagi delay memproses. Nah, ini sama ya. Untuk ini
Ini untuk slave dan untuk masternya ini sebelahan, saya sebelahkan. Jadi sama-sama ada view-nya, sama-sama ada view dan lain-lain. Mungkin sekian nih dari apa yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.